Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsallahu alladhina law taraku min khalfihim dzurriyyatan li'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia besar yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat yang besar Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita yang senantiasa ittiba mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah selamatkan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang mulia ini, khatib mengingatkan, mengajak khususnya bagi diri khatib sendiri dan umumnya kepada kita yang hadir, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan yang bisa melahirkan jazbah, giroh, semangat agar nilai-nilai keislaman ke depan bisa senantiasa terpelihara, bisa senantiasa terjaga, dan agar Islam yang nanti akan berjaya kita menjadi bagian di dalamnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah mengingatkan kepada kita pentingnya menyiapkan generasi Rabbani, generasi-generasi Islam yang kuat, yang punya keinginan kuat, kemauan kuat, generasi-generasi yang bisa dibanggakan, bukan generasi-generasi yang rebahan. Allah ingatkan dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kamu takut kepada Allah seandainya meninggalkan generasi di belakangmu, ini generasi yang lemah, khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Maka bertakwalah kepada Allah dan hendaklah senantiasa kita mengatakan perkataan-perkataan yang benar.
Ayat di atas memberikan inspirasi kepada kita bahwa tanggung jawab mencetak generasi anak-anak, cucu, tetangga, generasi-generasi Islam ke depan menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana generasi ini yakinnya benar kepada Allah, bukan hanya sekedar percaya kepada Allah, tapi mereka yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Atas izin Allah nggak ada yang nggak terjadi. Maka generasi yang punya keyakinan kuat, dia nggak akan menyerah dalam setiap saat dan keadaan. Siapapun pimpinannya negara ini, berapapun harga bahan pakan maupun bahan makanan, enggak terkesan. Karena dia yakin kepada Allah. Maka untuk bisa yakin ini harus dilatih. Bagaimana mereka membekali dengan ilmu, kumpul dengan orang-orang yang berilmu, mau dan rajin menuntut ilmu. Karena untuk mendapatkan kekuatan, kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat, dan semuanya juga perlu ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Yang terjadi di mana-mana tempat yang ikut ngaji rata-rata orang-orang tua. Kemana anak mudanya? Ini menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana caranya kita mengingatkan lagi dan lagi sampai kita tiada lagi. Tugas kita mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tugas kita hanya mengingatkan. Ingatkan terus, nanti hidayah urusan Allah. Ketika dia kumpul dengan orang-orang yang punya semangat, yang sukses, dia akan bertanya bagaimana caranya supaya saya sukses. Nggak apatis, a priori, skeptis, masa bodoh. Saya mau bersyukur aja. Begini juga alhamdulillah. Udah cukup. Kalau umat ini merasa cukup terus, tanda dia nggak bersyukur. Orang yang syukur itu salah satu cirinya memaksimalkan potensi yang dia punya semaksimal mungkin, tidak ada istirahat. Kita lihat baginda Rasulullah, makin menjelang akhir umurnya, makin semangat, ibarat lari maraton. Makin mendekati finish, makin semangat. Semangat dalam hal menuntut ilmu, menambah amaliyah, dan semangat dalam segala hal. Ini yang diinginkan. Orang yang tidak yakin kepada Allah, yang jauh dari nilai-nilai ketakwaan, maka semangatnya lemah. Percuma, kita capek-capek juga, mati nggak dibawa. Orang yang cerdas bagaimana kehidupan yang sebentar, dia siapkan bekal. Kalau dia banyak rezeki, dia banyak beramal untuk dibawa di akhirat. Agama ini bisa berjaya pengorbanan Sayyidatina Khadijah, seorang saudagar kaya, habis hartanya untuk agama, tidak ada yang tersisa. Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kalau umat ini lemah, bagaimana jadinya agama ini? Maka perlu lagi dan lagi sampai kita tiada lagi. Ajarkan anak kita menjadi seorang orang saudagar seperti halnya baginda Rasulullah dan para sahabat, bukan menjadi seorang karyawan, bukan menjadi seorang pekerja, tapi harus jadi seorang bos yang nantinya akan menggerakkan orang-orang menjadi seorang bos, sehingga orang-orang yang dipimpinnya nanti diarahkan untuk banyak taat kepada Allah. Falyattaqullah. Kalau dia ketakwaannya ditingkatkan, dimulai dari kita kasih keteladanan anak-anak kita.
Bagaimana rajin berjalan menuju masjid. Setiap langkahnya Allah akan ampuni derajat, Allah akan ampuni kesalahannya. Allah akan tambah pahalanya, Allah akan angkat derajatnya. Maka ketika kita berangkat menuju masjid, jangan sampai tersisa anak kita, cucu kita yang laki-laki. Ajak mereka ke masjid. Kalau dosa mereka diampuni, insya Allah urusan-urusannya akan gampang. Satu perkara yang besar yang menyebabkan segala keinginan kita terhambat adalah dosa. Maka cara untuk menghapuskan dosa, salah satunya adalah memperbanyak langkah kita menuju masjid. Jangan pernah bosan untuk lagi dan lagi datang ke masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ajak anak-anak kita. Gak usah kita biarkan dia asik dengan media sosialnya. Nanti setelah dia selesai ibadah, sholat berjamaah, silahkan dia melanjutkan lagi. Ini menjadi tanggung jawab kita. Bukan ustadz, bukan ulama, tapi siapa saja yang ingin terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Yang kedua, menjadi prasyarat bagi kita agar tercipta generasi yang kuat. Bicara yang bermanfaat, yang baik, yang benar. Sampaikan terus kebaikan-kebaikan. Mau dibenci sama anak cucu kita terserah. Yang penting kita sampaikan kebaikan-kebaikan tersebut. Tugas kita menyampaikan. Di mana-mana tempat. Pasti yang namanya kita mengajak kepada kebaikan. Jangankan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kebaikan, dilempar batu, diusir, disakiti, diintimidasi. Maka orang-orang yang punya tanggung jawab mencetak generasi yang kuat harus siap dimusuhi, dibenci, dicaci, bahkan dihinakan. Jangan pernah kita merasa melemah untuk menciptakan generasi yang kuat untuk agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, petunjuknya, agar di mana kita berada, kehidupan kita senantiasa risau, peduli dengan generasi Islam di masa-masa mendatang. Mudah-mudahan Allah terima amal-amal kita, Allah ampuni kesalahan kita, Allah jadikan anak-anak kita, cucu kita, anak-anak yang soleh dan soleha, generasi yang dibanggakan, generasi yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, generasi yang senantiasa menolong agama Allah. Karena generasi yang senantiasa menolong agama Allah, pasti dan pasti Allah akan tolong. Intan surullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Bantu agama Allah, Allah akan bantu dan Allah akan teguhkan langkah-langkah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah